Pada malam hari ini kita bisa silaturahmi kembali, sambung persaudaraan lagi melalui media Zoom. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keselamatan, juga keimanan kepada saudaraku semua, dan tetap memegang janji setia kita untuk bersaudara dunia akhirat sampai mati. Saudaraku semua yang saya cintai, persaudaraan kita di grup dunia akhirat ini semakin lama semakin subur, semakin erat, semakin masuk ke dalam hati, apalagi untuk saudara-saudaraku yang di daerah Jabodetabek setelah kehadiran Gus Tubi di sana, sangat terlihat sekali kecerahan, semangat, dan kebahagiaan yang nampak pada saudara-saudaraku semua. Karena apa? Karena saudara-saudaraku, terutama ini ya, yang sudah bertemu dengan imamnya langsung, itu sudah tahu di mana alamatnya Allah. Ternyata dari perjalanan-perjalanan masa lalu, kesulitan-kesulitan masa lalu, dan dari niat yang tulus untuk menuju Allah, Allah mengabulkan apa yang saudara-saudara cari selama ini. Memang kita selama ini ibarat benih-benih yang belum tumbuh. Karena belum menemukan tanah dan tempat yang khusus, yang cocok dengan benih-benih yang ada pada diri kita. Ibarat tembang Sunan Kalijogo, tembangnya lir ilir, tandure wis sumilir, tak ijo royo-royo, tak senggo kemanten anyar. Jadi selama ini kita itu lir ilir, benih. Benih yang menanti siraman-siraman hati untuk damai menuju Yang Maha Kuasa. Setelah dipertemukan dengan persaudaraan ini, mulailah tumbuh. Tandure wis sumilir, mulai tumbuh di hati kita, di kehidupan kita. Keimanan yang sejati, yang sangat mudah untuk dicapai. Karena bertemu dengan orang yang benar-benar bisa kita percayai untuk mengajak kita menuju ilahi. Tumbuhlah iman-iman yang baru, semangat baru, seperti pohon-pohon yang baru tumbuh. Tak ijo royo-royo, mengalami seperti muda lagi, yang awalnya putus asa, yang awalnya sudah kehabisan semangat, sekarang tumbuh lagi, tumbuh lagi, tumbuh lagi. Tak senggo kemanten anyar, hidup seperti kemanten baru, menghadapi takdir dengan ceria, dengan ikhlas, dengan semangat menggenggam dunia,
dan yakin diselamatkan oleh Yang Maha Kuasa. Cah angon penek no blembing kuwi. Kalau dalam hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita ini seperti gembala, pengembala. Pengembala dalam diri kita. Dengan satu komando pengembala, yaitu pembimbing kita. Dengan satu panduan, yaitu Al-Quran. Untuk mencapai blembing, kalau dalam tembang Sunan Kalijaga menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, tembang Durma. Maka pada malam hari ini akan saya ketengahkan tauhid asli Jawa, tauhid Nusantara, yang asli warisan dari Sunan Kalijaga. Mulai dari pengertian syahadat, pengertian sholat, pengertian zakat, pengertian puasa, dan pengertian haji. Kalau kemarin sudah saya utarakan maksud dan kelakuan perilaku dari syahadat. Kalau dalam Al-Quran, ati Allah wa ati Rasulah wa ulil amri minkum. Dan ayat yang lain, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Syahadat adalah janji setia manusia kepada Yang Maha Kuasa. Kalau dalam istilah Sunan Kalijaga, jamus jimat kalimu sodo. Apa jamus jimat kalimu sodo? Tibanya mustika, masuknya mustika hati, terbukanya roh, terbukanya jiwa. Jelas jimatnya, jalan satu untuk menuju selamat, yaitu kembali lurus kepada Allah seperti lurusnya kayu lidi. Dengan mensucikan hati dengan apa yang ada di dunia ini. Dengan ikhlas dan setia, hanya menyembah pada Allah. Hanya menyembah pada Yang Maha Kuasa. Pengertian sholat. Jumenengi jiwa marang Kang Maha Kuwasa. Maksudnya adalah tegaknya jiwa. Sholat itu jiwa. Nyawijine nyawa sorogo. Menyatunya nyawa dan jasad untuk menyembah Yang Kuasa. Lurusnya hidup ini hanya untuk menghadap Allah, tidak selain Allah. Poso, ngeposne rasa. Kalau iman di hati, kalau menuju Yang Maha Kuasa masih di hati, kalau dari hati naik ke atas, dengan bicara pada diri dan dibenarkan dengan otak, itu berarti kita menyembah iblis. Jadi rasa itu enggak salah. Rasa itu enggak salah. Jadi yang dinamakan poso, puasa, ngeposnya rasa, kita bisa menimbang.
selama ini hati kita ini ke atas apa ke bawah? Kalau ke atas intinya isinya hanya pemahaman, saya bisa, saya mengerti. Itu sifatnya iblis karena ke atas. Dari perasaan ilmu bicara pada diri sendiri lalu dibenarkan dengan otak. Kalau dalam Al-Qur'an sifatnya iblis, ana khairum minhu, saya lebih baik dari Adam. Jadi kalau rasa ini naik ke otak, itu area iblis karena apa? Pengakuan diri munculnya adigang, adigung, adiguno, sopo siro, sopo ingsun. Karena apa? Merasa lebih dari orang lain. Merasa lebih pandai, merasa lebih kuat, merasa lebih unggul, bahkan merasa lebih lemah. Ketika menghadapi takdir dari Yang Maha Kuasa, misalnya ditakdir menderita, di situ hati bicara pada diri, saya kok dari dulu begini ya. Mungkin ini karma dari orang tua, atau memang Tuhan nggak adil dan dibenarkan di otak. Kalau areanya ke atas itu area iblis. Jadi menempati sayanya. Yang dinamakan puasa, poso, dari rasa ke bawah, rasa sadar dan ikhlas dengan segala ketentuan Allah. Enggak kelepasan sadarnya ke Yang Maha Kuasa, itu puasa. Zakat, bila mana ada kelebihan rezeki, sadarilah itu pemberian dari Yang Maha Kuasa. Ada di sekitar kita yang membutuhkan untuk kita sedekahi. Dan itu pun ada aturan-aturan. Tidak harus setiap kita panen harus mengeluarkan. Karena untuk mengeluarkan zakat itu ada aturannya. Hasil bersihnya panen. Jadi dipotong biaya-biaya mulai dari pembelian benih sampai panen itu biayanya berapa. Dan sisa bersih itu baru dikeluarkan zakatnya. Kalau airnya tidak beli itu 5%, kalau airnya tidak beli itu 10%, kalau airnya beli 5%. Itu dihitung dari sisa biaya semua. Jadi tidak global dapatnya panen berapa. Haji itu menghadap Yang Maha Agung, dununge urip lan mati. Maksudnya apa? Kita lahir itu dalam keadaan suci, kembali ke bumi pun suci, itulah orang yang haji, pergi haji. Karena kita lahir dalam keadaan suci, enggak ada cacat, enggak ada noda sama sekali. Kembalilah ke Allah, kembalilah ke bumi, ke tanah suci. Dengan suci hati kita, suci hidup kita. Itulah haji. Itu sekilas ungkapan dari Tauhid Sunan Kalijogo.